Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Fatah Yasin. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah metode penelitian akuntansi. Baik, langsung saja. Jadi, di sini saya mengambil tema yaitu analisis fundamental laporan keuangan pada perusahaan X ya. Saya Aris Fatah Yasin dengan nomor induk 2403001020854 dari Universitas Cyber Asia. Jadi presentasi ini saya persembahkan untuk ujian akhir semester metode penelitian akuntansi. Oke. Nah, di sini ada 3 bab yang akan saya bahas. Yang pertama adalah bab pendahuluan. Oke. Nah, di bab pendahuluan ini diawali dengan yang namanya latar belakang. Penelitian ini ya dilatar belakangi oleh fungsi dari laporan keuangan itu sendiri yang menjadi penting bagi manajemen, investor maupun seorang regulator. Nah, adapun latar belakangnya juga adanya sebuah ilmu ya, analisis fundamental yang bisa membantu untuk para investor, manajemen atau regulator tersebut dalam hal menilai nilai wajar saham di pasar. Oke. Kemudian yang ketiga, ya kita berfokus pada rasio keuangan dan nilai intrinsik saham. Lalu dilatar belakangi oleh studi kasus pada perusahaan X, yang mana perusahaan X ini sudah ada di bursa. Ya, kita analisis laporan keuangan dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Jadi selama 4 tahun. Baik, adapun rumusan masalah yang saya bahas adalah yang pertama, bagaimana kinerja keuangan perusahaan X. Yang kedua, bagaimana nilai intrinsik saham X ya, itu berkaitan dengan PER dan PBV. Kemudian, apakah harga saham mencerminkan nilai fundamental, dan yang terakhir, faktor apa saja yang kemudian mempengaruhi nilai fundamental. Tujuan penelitian ini antara lain yang pertama untuk menganalisis kinerja keuangan dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Kemudian yang kedua, menghitung nilai intrinsik saham. Kemudian yang ketiga, menilai apakah saham ini overvalued atau undervalued. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi nilai saham. Baik, saya langsung membahas ke bab 2 tentang landasan teori dan metode penelitian. Adapun landasan teori yang pertama adalah tentang laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan ini merupakan sebuah ringkasan transaksi keuangan dalam satu periode. Biasanya satu periode ini yaitu 1 tahun. Kemudian tujuan laporan keuangan ini sendiri yaitu disusun untuk pemangku kepentingan yang mana bisa terdiri dari manajemen, investor, ataupun regulator. Dan laporan keuangan ini sendiri terdiri dari yang pertama ada neraca, ada laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan itu sendiri. Adapun laporan keuangan ini menjadi dasar utama bagi pengambilan keputusan investasi oleh investor. Kemudian yang kedua, apa sih itu analisis fundamental? Analisis fundamental ini merupakan sebuah metode untuk menilai ya atau metode penilaian dalam hal apa? Menilai nilai wajar saham. Analisis fundamental ini berfokus pada 3 aspek. Yang pertama, analisis ekonomi, kemudian analisis industri, dan analisis perusahaan, yaitu di mana analisis perusahaan ini menjadi fokus utama dalam penelitian yang saya lakukan. Adapun tujuan analisis fundamental ini yaitu untuk menilai kondisi internal melalui laporan keuangan. Kemudian apa sih itu rasio keuangan? Rasio keuangan ini simpelnya adalah sebuah perhitungan yang mendasarkan laporan keuangan untuk membuat perhitungan tersebut. Adapun rasio keuangan yang kemudian saya gunakan untuk penelitian ada 4, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal membayar kewajiban jangka pendeknya dia. Apakah cashnya liquid atau tidak, asetnya liquid atau tidak. Dan di sini ada 2 yang saya bahas, kata rasio dan quick ratio. Kemudian yang kedua ada rasio profitabilitas, yaitu untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam hal menghasilkan laba. Ya, yang mana ada return on asset, return on equity, dan net profit margin. Kemudian yang ketiga ada rasio solvabilitas, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal membayar hutang jangka panjangnya dia. Nah, di sini saya membawa debt to equity, ya perbandingan antara debt dan ekuitas, kemudian debt ratio, perbandingan antara utang dan aset.
Kemudian ada rasio aktivitas, yaitu untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aset untuk operasionalnya dia. Dan di sini saya menggunakan inventory turnover dan asset turnover. Oke. Kemudian kita membahas yang namanya nilai intrinsik saham. Apa sih itu nilai intrinsik saham? Itu untuk mengetahui seberapa bernilai saham ini. Jika nanti dibandingkan dengan harga pasarnya, apakah saham ini undervalued di bawah harga pasar atau overvalued ya di atas harga pasar. Di sini saya mengukur menggunakan dua metode, yaitu ada PER, Price Earning Ratio, dengan rumus earning per share dikalikan per industrinya. Kemudian ya ada yang namanya PBV, ya Price to Book Value, yaitu untuk mengukur dengan cara nilai buku per saham dikalikan PBV industrinya. Nah, kemudian nanti dibandingkan antara hasil perhitungan dengan nilai pasarnya. Adapun kerangka pemikiran yang saya gunakan, yang pertama adalah asumsi. Laporan keuangan mencerminkan kondisi real perusahaan. Jadi tidak ada modifikasi atau manipulasi dalam laporan keuangan tersebut. Jadi asumsinya memang laporan keuangan itu disusun dengan jujur dan benar. Kemudian analisis rasio dan nilai intrinsik digunakan untuk menilai performa dan valuasi saham. Adapun hasil yang diperhitungkan itu nanti digunakan oleh investor dan manajemen dalam hal apa? Untuk mengambil sebuah keputusan. Oke. Adapun metode penelitian yang saya gunakan adalah jenisnya yaitu kuantitatif deskriptif berdasarkan studi kasus laporan keuangan perusahaan X. Kemudian data yang saya gunakan yaitu dari data sekunder, yaitu laporan keuangan yang tersedia di Bursa Efek. Kemudian ada harga saham dan publikasi. Kemudian teknik yang saya gunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian yang kedua analisis rasio dan penilaian nilai intrinsik melalui sebuah perhitungan. Tujuannya adalah untuk menilai kinerja keuangan dan nilai saham. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama saya akan membahas tentang yang namanya rasio likuiditas. Di sini saya sudah menghitung rasio likuiditas perusahaan X, yang mana kemudian saya rangkum hasilnya selama 4 tahun, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Kita sudah membahas bahwa rasio likuiditas ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal membayar kewajiban jangka pendeknya. Dan di sini ada current ratio dan quick ratio. Nah, di sini current ratio perusahaan itu 1,45, kemudian di tahun 2023 1,7. Artinya makin ke sini makin naik. Adapun untuk quick ratio-nya 1,1 dan 1,35, ya sempat mengalami kenaikan dan penurunan, tapi secara jangka panjang kemudian quick ratio ini naik. Interpretasinya apa? Current rasio perusahaan berada di atas 1, menunjukkan sebuah likuiditas yang baik. Adapun peningkatan rasio ya itu juga memperlihatkan efisiensi manajemen aset lancar non persediaan. Artinya apa? Secara umum perusahaan X memiliki kemampuan yang baik dalam hal memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian yang kedua adalah rasio profitabilitas, di mana saya membahas ROA, ROE, dan net profit margin. Adapun untuk ROA sendiri ya 5,2%, kemudian naik di tahun 2023 jadi 7%. Untuk ROE kemudian naik juga 12,5 jadi 15,2, dan net profit margin naik secara signifikan. Jadi tidak ada penurunan, selalu naik setiap tahun. Jadi di sini interpretasinya apa? Rasio profitabilitas perusahaan X mengalami tren yang positif karena naik-naik terus. Adapun ROA dan ROE meningkat setiap tahun menunjukkan sebuah efisiensi dalam pengelolaan aset dan ekuitas. Margin laba bersih yang naik menunjukkan perbaikan efisiensi operasional dan pengelolaan biaya oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal membayar utang jangka panjang. Di sini ada dua, yaitu debt to equity ratio dan debt ratio. Di mana debt to equity ratio-nya makin tahun makin turun. Adapun debt ratio-nya juga makin tahun makin turun. Artinya apa? Penurunan rasio utang terhadap ekuitas dan rasio total utang terhadap aset ini mencerminkan sebuah peningkatan kesehatan keuangan jangka panjang karena utangnya makin tahun makin sedikit. Sehingga perusahaan semakin mengurangi ketergantungan terhadap utang. Dampaknya apa? Positif terhadap kestabilan finansial. Kemudian yang keempat adalah rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas perusahaan X untuk total aset turnover-nya adalah naik terus dari 1,1 kemudian jadi 1,25. Untuk inventory turnover-nya kemudian naik terus dari 4,5 jadi 5.
Adapun interpretasinya adalah untuk peningkatan efisiensi aktivitas operasi tercermin dalam rasio perputaran aset dan persediaan yang naik-naik terus. Hal ini menunjukkan perusahaan itu mampu untuk memaksimalkan pendapatan dari penggunaan asetnya, serta mengelola persediaan secara lebih efektif dan efisien. Sehingga bisa disimpulkan perusahaan bagus dalam hal mengolah aktivitasnya. Kemudian bagaimana cara untuk menilai intrinsik saham perusahaan X? Di sini saya menggunakan yang pertama menggunakan PER, price to earning ratio, di mana ada data earning per share ya, kemudian ada per industrinya. Kemudian kita kalikan menghasilkan yang namanya nilai intrinsik. Adapun untuk nilai pasar saat itu di tahun 2020 dan tahun 2023 tersedia juga datanya. Sehingga ada keterangan yaitu di tahun 2020 harga pasar itu undervalued. Kemudian untuk tahun 2021 overvalued, 2022 undervalued, 2023 undervalued. Artinya apa? Harga pasar lebih murah dibanding harga intrinsik saham yang sebenarnya, sehingga saham itu worth it untuk dibeli. Kemudian untuk penilaian intrinsik berdasarkan price to book ratio juga sama ya, kita menggunakan rumus nilai buku per saham dikalikan PBV industrinya. Dihasilkan namanya nilai intrinsik. Harga pasar juga tersedia. Menghasilkan 2020 undervalued, 2021 overvalued, 2022 undervalued, dan 2023 undervalued. Kemudian apa sih yang kemudian mempengaruhi ya faktor-faktor mempengaruhi nilai sebuah perusahaan atau saham perusahaan? Yang pertama adalah laba bersih dan earning per share. Ini mempengaruhi. Semakin tinggi laba bersihnya, maka nilai intrinsik perusahaan semakin tinggi. Kemudian struktur modalnya, kemudian ada likuiditas dan efisiensi operasional. Kemudian yang keempat ada yang namanya sentimen pasar dan kondisi makroekonomi global. Kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama, kinerja keuangan perusahaan X membaik selama 2020 sampai 2023. Artinya perusahaan makin sehat, makin sehat. Kemudian yang kedua, saham sering berada dalam kondisi undervalued. Artinya saham ini setiap tahun worth it untuk kita beli. Di mana menghasilkan sebuah keterangan, yaitu ketika nilai intrinsik saham lebih besar dari harga pasar, maka terjadi yang namanya peluang investasi di sini. Sehingga perusahaan X, saham perusahaan X ini cocok untuk kita investasi ya. Jadi cocok untuk investor yang berorientasi pada nilai intrinsik sebuah saham. Demikian presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.